Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita film 12. Gimana kabar kalian? Sehat? Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Kali ini cerita film 12 akan menceritakan film Van Helsing, The Final Season 2, di mana film ini menceritakan tentang dunia yang hancur dan dikuasai oleh bangsa vampir. Lalu, ada sosok wanita yang mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini dari bangsa vampir, di mana wanita ini memiliki darah suci dan kekuatan yang bisa menyembuhkan orang yang sudah digigit oleh vampir. Darah dia juga tidak bisa dimakan oleh vampir. Jadi, bagaimana cerita kelanjutannya? Langsung aja ke alur cerita filmnya. Tuet tuet tet tot 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 tet tot 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 tet tot 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 tet tet. Anscap 26. Film dimulai pada tahun 2016, sebelum dikuasai oleh bangsa vampir, di mana kota New York sedang mengadakan donor darah, dan ada seorang wanita sedang mendonorkan darahnya. Wanita ini bernama Vanessa, ia adalah seorang janda muda anak satu. Film pun berlanjut kepada gadis berusia 13 tahun, di mana gadis ini adalah anak Vanessa yang bernama Dylan. Dylan ini sedang menunggu ibunya yang sedang mendonorkan darahnya. Dylan pun melihat berita Gunung Merapi yang meletus. Tak lama kemudian, Vanessa beres mendonorkan darahnya. Lalu ia mengajak Dylan untuk pulang. Adegan pun berpindah kepada si perawat yang sedang menyimpan darah Vanessa. Perawat itu tidak tahu bahwa ada vampir yang sedang mengintai. Lalu perawat itu pergi. Darah Vanessa pun langsung diambil oleh vampir. Kemudian vampir itu membawa darah Vanessa ke dalam mobil dan ingin meminumnya, dan tiba-tiba film pun baru dimulai. Film berlanjut ke Dewan Vampir yang sedang merencanakan sesuatu, di mana mereka sudah bertahan berabad-abad di dalam kegelapan. Mereka pun berniat untuk keluar dan menguasai bumi, karena mereka melihat langit yang sudah gelap, diselimuti abu vulkanik akibat Gunung Merapi yang meletus. Tak lama kemudian, datang vampir yang membawa kiriman untuk Dewan Vampir. Ternyata, vampir yang membawa kiriman itu telah berubah menjadi manusia karena minum darah suci. Dan Dewan Vampir pun menyuruh untuk menyelidiki siapa pemilik darah suci tersebut, dan menyuruh semua vampir untuk membunuh pemilik darah suci tersebut. Adegan kembali ke Vanessa yang sedang makan siang bersama Dylan, di mana hari ini adalah ulang tahun Dylan. Vanessa pun janji kepada Dylan akan merayakan ulang tahunnya karena dia telah dapat bonus dari tempat kerjanya. Vanessa akan membuatkan kue dan hadiah setelah sampai di apartemennya. Dylan senang setelah mendengar, kemudian Vanessa mengajak pulang ke Dylan. Sampai di apartemen, mereka mendengar sepasang kekasih yang berantem. Sepasang kekasih itu bernama Tommy dan Susan. Tommy pun keluar karena tidak dikasih jatah oleh Susan. Kemudian Vanessa memukul si Tommy karena telah mencoba memperkaos sahabat dekatnya. Tingkat cerita, langit pun semakin gelap karena abu vulkanik yang menyelimuti kota New York. Dan Vanessa memberikan kue ulang tahun ke Dylan. Dylan pun gembira atas hadiah yang dikasih ibunya itu. Tak lama kemudian, mantan suami Vanessa alias bapak si Dylan pun mempice dan memberikan selamat ulang tahun ke Dylan. Sementara hadiahnya masih dalam pengiriman. Kemudian
Dylan mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan ayahnya. Tak sengaja, Dylan melihat ada tas berwarna merah di belakang ayahnya, dan tas itu milik wanita lain. Lalu, Dylan memanggil ibunya. Dia sangat sedih setelah kejadian ini. Dylan pun bersembunyi di lemari baju. Lalu, Vanessa menyalakan lilin ulang tahun Dylan. Ketika Vanessa mau menyuruh Dylan untuk meniup lilinnya, Dylan tidak keluar dari lemari baju. Vanessa pun mencari Dylan dan tiba-tiba lalu Dylan keluar dari lemari baju. Ia melihat ibunya sedang digigit oleh vampir. Dan si vampir pun memuntahkan lagi darah Vanessa. Ternyata darah Vanessa ini adalah darah suci. Ketika Vanessa sedang sekarat, ia menyuruh Dylan untuk menghubungi Susan atau polisi. Lalu Vanessa pun meninggal. Kemudian jasad Vanessa dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ketika mau diotopsi, kejanggalan pun terjadi, di mana luka-luka yang ada di tubuh Vanessa hilang, dan hanya ada bekas darah hungkul di tubuh Vanessa. Dokter Zahra pun heran karena ada darah tetapi tidak ada lukanya. Lalu, Dokter Zahra pun mempice kejadian ini kepada Dokter Grace, bahwa ada kejanggalan kepada mayat yang sedang diotopsinya. Dan Dokter Zahra pun menanyakan kalau mayat Vanessa ini masih hidup. Lalu Dokter Grace pun menyuruh untuk mengirimkan laporan otopsinya. Dan jangan diberitahu ke orang lain terlebih dahulu. Dokter Grace pun pergi. Lanjut kepada Dokter Zahra yang sedang makan siang di kantin rumah sakit sambil menonton berita televisi. Lalu ia didatangi oleh militer Amerika dan ditanya bahwa Dokter Zahra adalah salah satu yang bilang ada wabah virus zombie. Ternyata laporan itu berasal dari Dokter Grace. Dan Dokter Zahra pun diajak untuk ikut ke markas militer Amerika untuk menjelaskannya. Dan tiba-tiba langit pun semakin gelap. Lalu militer Amerika pun dibawa ke ruangan otopsi untuk melihat jasad Vanessa. Kemudian Sersan Alec pun menanyakan Vanessa ini sudah mati. Dan Dokter Zahra pun menjelaskan bahwa Vanessa ini belum mati. Lalu, Mayor pun menyuruh Sersan Alec untuk memindahkan jasad Vanessa. Ketika mau memindahkan jasad Vanessa, tiba-tiba keadaan luar pun semakin kacau. Vampir-vampir pun keluar karena langit semakin gelap ditutupi oleh abu vulkanik. Dan vampir pun menyerang warga di sana. Keadaan semakin kacau, tidak bisa terkendalikan. Lalu, Mayor pun menyuruh Sersan Alec dan tentara lainnya untuk menjaga Dokter Zahra, karena Mayor dan pasukan lainnya pergi untuk mencari bantuan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, setelah bangsa vampir menguasai bumi ini, Dokter Zahra dan Sersan Alec pun tetap menjaga jasad Vanessa, karena Dokter Zahra percaya bahwa jasad Vanessa bisa bangkit kembali dan membawa harapan kepada umat manusia yang bertahan. Film pun berlanjut kepada Dewan Vampir yang sedang melakukan percobaan darah suci. Ternyata darah suci itu bisa membuat vampir hidup kekal selamanya. Dan Dewan Vampir pun menyuruh untuk mencari pemilik darah suci itu lalu bawa dia mati atau hidup. Adegan berpindah ke Sersan Alec. Ia sedang kebingungan karena persediaan semakin menipis. Lalu Sersan Alec pun menyuruh untuk mencari persediaan keluar. Kemudian mereka pun membuat rencana untuk pergi ke pangkalan agar meminta persediaan. Dan mereka pun memulai rencananya, sementara Alec dan 2 temannya tetap menjaga jasad Vanessa. Kemudian 3 temannya pergi ke pangkalan untuk mencari persediaan. Ketika
berapa meter keluar dari pintu gerbang bangsa vampir langsung menyerangnya. Dokter Zahra langsung menutup pintunya, dan tiba-tiba Dokter Zahra tergigit oleh vampir. Lalu, Sersan Alex pun langsung membawa Dokter Zahra ke ruangan, dan Dokter Zahra berniat untuk memotong tangannya yang tergigit. Tetapi sayangnya ia tidak bisa memotong tangannya karena tangannya sudah mengeras. Dokter Zahra sangat sedih dan ketakutan karena kalau ia sudah tergigit oleh vampir dia akan ditembak mati oleh Sersan Alex. Dan Dokter Zahra meminta kepada Sersan Alex agar tidak menembaknya. Akhirnya Sersan Alex pun mempunyai cara lain. Ia mengikatnya, kemudian Dokter Zahra berubah menjadi vampir. Dan film pun berakhir. Apakah Vanessa bangkit lagi dan memberikan harapan kepada umat manusia? Saksikan cerita selanjutnya di video berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.